hadirin, para hadirat, Bapak Ibu yang berkumpul di tempat ini pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas hidayahnya juga inayahnya, sehingga pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat bermujalasah, bermuasalah, bersilaturahim dalam rangka taklim kajian setengah bulan ya, dengan harapan semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Juga kita berharap kepada Allah semoga kita senantiasa mengikuti sunnahnya sehingga kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini sedikit saya akan menjelaskan tentang hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin juz 1. Di sana dijelaskan waruwiyah, dan diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, man arada ayyahya sa'idan. Kata Rasulullah, man arada ayyahya sa'idan aw yamuta syahidan falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, man arada, barang siapa yang ingin, ayyahya sa'idan, hidup dalam keadaan keberkahan, keberuntungan, au yamuta syahidan, atau ketika wafat meninggal dunia ditulis sama dengan orang yang mati di medan perang. Jadi kata Rasulullah, man arada ayyahya sa'idan, barang siapa yang ingin diberikan kehidupan yang bahagia, au yamuta syahidan, atau ketika meninggal dunia dia ditulis sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya kata Rasulullah, falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in, maka ucapkanlah ketika hendak melakukan setiap sesuatu bismillahirrahmanirrahim, yaitu membaca basmalah. Barusan dimulai dengan membaca basmalah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa yang ingin diberikan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya, maka falyaqul, ketika wafat ditulis sama dengan orang yang perang, maka ucapkanlah ketika memulai setiap sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Ini saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat hadis ini kalau dalam ilmu usulul fiqh ini dikenal dengan hadis mutlak, hadis yang sifatnya umum. Jadi tidak boleh kita langsung mengambil secara hadis mutlak tanpa ada hadis pembanding lainnya. Ya, contoh. Jadi kalau kita hanya ngambil hadis ini, man arada ayyahya sa'idan, barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, aw yamuta syahidan, atau wafat dalam keadaan syahid, maka ucapkanlah setiap melakukan sesuatu basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau melakukan zina membaca basmalah, mau mencuri membaca basmalah, menggosip membaca basmalah. Ini hadis mutlak namanya. Jadi kalau dalam ilmu usul fiqh, dalam kitab Al-Bayan yang dikarang oleh Abdul Hamid Hakim, di sana dijelaskan kalau ada hadis mutlak, maka harus ada hadis yang memberikan batas, namanya hadis atau lafaz yang muqayyad, takyid, memberikan batas. Jadi kalau diambil dari hadis barusan, barang siapa yang hendak diberikan kehidupan bahagia, mati, wafat dalam mana, ketika hendak melakukan apapun, baik itu melakukan hal yang baik, melakukan yang jelek, ucapkanlah basmalah. Kalau mengambil hadis ini, tapi tidak demikian, karena ada hadis yang memberikan batas. Apa hadisnya? Hadisnya dan di dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang diberi syarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di sana dijelaskan ada hadis lain. Hadisnya adalah
kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Riwayat lain, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtaru. Riwayat lain, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa ajdamu. Jadi artinya hadis tersebut, kullu amrin, setiap perbuatan, dhi balin, yang baik menurut pandangan agama. Jadi setiap perbuatan baik menurut pandangan agama, la yubda'u fihi, yang tidak diawali bi bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, fahuwa abtaru, fahuwa aqta'u, fahuwa ajzamu. Apa maknanya? Qalilul barakah, sedikit mendatangkan keberkahan. Sebanyak apapun, ya. Jadi orang yang mempunyai pekerjaan, mempunyai perbuatan amal sehari-hari, namun tidak diawali dengan basmalah, maka sedikit mendatangkan keberkahan apapun itu, ya. Jadi hadis yang sifatnya yang pertama umum, maka diberikan ditakwid, yang mutlak ditakwid menjadi ternyata akan membaca basmalah ketika perbuatan itu perbuatan yang baik. Kalau tidak baik, hukumnya tidak boleh. Mencuri nggak boleh baca basmalah, zina nggak boleh, menggibah, menggosip nggak boleh membaca basmalah. Jadi hadis ini hadis yang memberikan takkid atau muqayyad. Jadi kalau ilmu usul fiqh ada babul mutlak, ada babul muqayyad, ada bab yang ada hadis yang sifatnya muqayyad, memberikan batas, ya. Dan kita harus paham, ya, kalau kita mau memperdalami ilmu agama, ya. Karena ada banyak sekali orang akhir-akhir ini kembali pada Al-Quran, kembali pada hadis. Ternyata kembalinya itu baru saja karena baru belajar Al-Quran. Tidak demikian, ya. Karena sumber Al-Quran, sumber hukum yang kita lakukan itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi ijma dan qiyas. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mau hendak melakukan kebaikan, maka hendaklah dibacakan, diawali dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena jika perbuatan baik yang kita lakukan tidak diawali dengan basmalah, maka akan sedikit mendatangkan keberkahan. Kita kaya, banyak harta, tapi karena perbuatan kita senantiasa tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka kekayaan itu akan sedikit mendatangkan manfaat kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Jadi barang siapa yang ingin diberikan kemudahan dalam hidupnya, ketenangan dalam hidupnya, maka hendaklah setiap memulai perbuatannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan basmalah itu merupakan kunci dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran secara hakikatnya kecuali semuanya dimulai dengan basmalah. Hakikatnya, ya. Jadi basmalah itu merupakan kunci. Jadi dari ayat ini, dari hadis tersebut, maka hendaklah kita senantiasa memulai amal baik kita dengan membaca basmalah. Bahkan basmalah itu bisa saja menjadi wajib, bukan hanya sunnah. Contoh dalam sholat, membaca basmalah dalam sholat hukumnya wajib. Jadi kalau orang baca Allahu Akbar langsung Alhamdulillah, ya tidak sah, ya. Karena madhab Syafi'i mengatakan basmalah ayatun min ayatil Fatihah, termasuk satu ayat dari suratul Fatihah, ya. Kemudian juga ada hukumnya yang sunnah. Kapan? Ketika kita hendak melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah, maka sunnah hukumnya untuk membaca basmalah. Bahkan dalam riwayat, orang yang senantiasa membacakan basmalah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena basmalah termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa sengaja kita kalau lihat haji secara dalam basmalah, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikraka. Al-Insyirah kalau enggak keliru. Jadi wa rafa'na laka dzikraka,
wa rafa'na dan kami mengangkat laka kepadamu Muhammad dzikroka sebutannya. Jadi apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud menurut tafsir itu dijelaskan ketika nama Allah disebut maka Nabi Muhammad juga disebut. Sama ketika kita di rumah ada masjid, ternyata di kanan itu biasanya ada lafaz Allah, di kirinya itu ada lafaz Muhammad. Ternyata dalam telapak tangan kita itu tulisannya sama, Allah dan Rasulullah. Di dalam telapak tangan kanan kita ada tulisan Arab. Tulisan Arab jumlahnya 18. Di telapak kiri kita 81. 18 tambah 81 berapa? 99 termasuk asma Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mempunyai nama mi'atan illa wahidan. Allah punya nama 100 kecuali 1, berarti 99. Coba kalau 81 dikurangi 18 berapa? 81 dikurangi 18 berapa? Berapa? 63. Berarti itu ternyata itu nama Nabi Muhammad. Maksudnya adalah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika umur 60. Yaitu sesuai. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikra. Ya, jadi orang yang senantiasa membaca basmalah, Allah akan berikan dia ketenangan, kebahagiaan. Tidak hanya buat dirinya, juga buat keluarganya. Makanya kalau ada orang dulu saya minta kepada Kiai Ustaz, saya begini sering hanya dibaca, ucapkanlah basmalah. Kenapa? Karena ada banyak sekali hikmah yang ada di dalam basmalah. Bahkan barang siapa yang ketika tidur membaca basmalah ihda asyara kamarrotan 11 kali, Allah selamatkan dalam tidurnya dari semua penyakit. Tidak akan kena penyakit. Kecuali apalagi min mautil fujati, apalagi mati mendadak langsung meninggal. Itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, sebenarnya basmalah itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan basmalah itu banyak, bukan hanya diturunkan satu kali ya. Jadi kebiasaan Rasulullah ini singkat saja ya. Jadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali hijrah ke kota Yathrib atau Madinah, Rasulullah mengajak kaum-kaum yang lainnya, ditulis yang pertama bukan basmalah. Yang ditulis adalah Bismikallahumma, dengan menyebut nama Tuhan. Kalau non-muslim mengatakan itu namanya menyebut nama Tuhan. Kalau Rasulullah dengan menyebut nama Allah. Namun setelah 30 hari, dalam riwayat 40 hari, ternyata datang Jibril menyampaikan wahyu teguran kepada Rasulullah. Jangan Bismikallahumma Muhammad. Diawali dengan apa? Dengan Bismillah. Turun ayat, kalau enggak keliru, Hud ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi yang pertama kali 1 bulan 2 kali ditulis Bismillahumma, ditegur, ditulis Bismillah, diubah. Kemudian bulan ketiga datang lagi Jibril membawa wahyu Al-Isra ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu awwalur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya tambah Ar-Rahman Muhammad. Yang pertama Bismillahumma, bulan kedua diubah menjadi basmalah Bismillah, bulan ketiga diubah ditambah lagi menjadi Bismillahirrahman. Yang terakhir turun surat An-Naml ayat 30 yang berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkap, suruh tambah ar-rahim, tinggal menjadi bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi itu tentang sejarah diturunkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan mengenai basmalah. 2 atau 3 orang dipersilakan. Atau keluar dari tema apa yang saya sampaikan dipersilakan. Dipersilakan, yuk.
katanya. Ya. Namanya dari mana?